asal syaratnya wujudkan agama. Maaf, saya sudah diceritakan hadirin, sekarang kita ingin pemimpin yang baik, ingin presiden yang baik. Wallahi nggak bisa itu dengan cara pemilu dan partai, nggak bisa. Ya? Bukan kita tidak setuju, silahkan aja ada partai, tapi bukan jalannya, bukan. Jalannya adalah wujudkan agama pada kehidupan kita. Sebab dalam hadis kursi Allah berfirman, wahai hambaku, kamu jangan terlalu mencaci maki, menyalahkan pemimpin-pemimpin penguasa kamu. Sebab hati mereka itu, kata Allah, di tangan aku. Kalau kamu taat kepada aku akan jadikan pemimpin kamu tuh lembut, adil, amanah, tidak korup. Tapi kalau kamu tidak taat kepada aku jadikan mereka zalim, khianat kepada kamu, korup, tidak amanah. Itu Allah yang bikin, hadirin, karena dosa-dosa kita. Biar pemilu berkali-kali, partai banyak dibikin, kalau kita berdosa nggak mungkin dapat pemimpin yang adil, hadirin yang mulia. Tidak mungkin. Ini artinya ajaran daripada Allah dan Rasulnya. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, jadikan diri kita takwa kepada Allah. Dengan sendirinya Allah akan angkat. Kalaupun yang memerintah sekarang jahat, kalau kita jadi baik, jadi takwa, Allah akan rubah hatinya jadi baik, hadirin yang mulia. Walaupun itu orang-orang baik, tapi kalau kita berdosa, Allah kita angkat dia jadi pemimpin, Allah akan rubah hatinya jadi jahat kepada kita. Jadi bukan salah dia, salah kita, dosa-dosa kita ini. Silahkan orang adakan pemilu, partai silahkan, tapi kita bantu untuk mewujudkan pemimpin yang baik itu dengan takwa, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah akan angkat pemimpin-pemimpin di atas kita, hadirin. Jadi adanya pemimpin yang tidak adil, yang zalim, yang korup, yang khianat, akibat daripada dosa-dosa kita. Ini penyelesaian yang sebenarnya, ini hak. Ada di Quran, ada di hadis. Jangan kita ikuti cara-cara orang kafir. Tidak bisa, tidak bisa. Harus kita pahamkan kepada diri kita, pahamkan kepada umat, bahwa pemimpin-pemimpin yang baik akan datang kalau kita semua taat kepada Allah, punya sifat takwa kepada Allah, punya sifat tawakal kepada Allah. Allah akan angkat pemimpin orang-orang yang baik jadi pemimpin kita, hadirin yang mulia. Maka jangan putus asa. Kita tidak yakin dengan cara-cara lain, apalagi cara daripada orang kafir. Ikuti cara Rasulullah yang benar, hadirin yang mulia. Dekatkan diri kita kepada Allah, semua akan diperbaiki. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyana hayatan thayyibah. Barang siapa yang taat kepada beramal soleh, yaitu taat kepada Allah, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Kehidupan yang baik kepada akan datang, bukan untuk naik gaji, bukan tingkatkan kinerja, bukan, hadirin. Taati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan jadi baik. Kata ulama, perbaiki salat kita, maka kehidupan kita akan jadi baik. Jangan mau memperbaiki kehidupan, diperbaiki rumah, diperbaiki pakaian, salat gak diperbaiki, nggak mungkin, hadirin. Kalau kita salat baik, keadaan akan baik. Kalau salat kita buruk, keadaan akan kita buruk. Jangan kita ikut-ikutan orang tidak beriman, memperbaiki kebendaan, tidak akan jadi baik. Akan jadi baik kalau salat kita baik, amal kita baik, diterima oleh Allah, maka kehidupan kita akan jadi baik. Begitu juga secara umum, secara istimaiyat. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk suatu kabupaten, suatu provinsi, satu negara iman dan takwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Diberkahi, ekonomi diberkahi, perdagangan diberkahi, pertanian diberkahi, pendapatan diberkahi, sehingga aman, cukup, semuanya, hadirin yang mulia. Itu dengan agama, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini, hadirin, usaha agama disepelekan hari ini. Usaha perbaiki sandang, pangan, papan, bagaimana produksi makanan ditingkatkan, bagaimana memiliki rumah yang wajar. Itu bohong belaka. Perbaiki iman dan takwa kita, baru benar kehidupan hadirin.
perdagangan akan makmur, pertanian akan makmur kalau iman dan takwa kita benar kepada Allah SWT. Jangan kita yakin dengan teknologi. Nah, katanya sekarang zaman kemajuan, hidupkan pertanian dengan teknologi, cari bibit yang unggul, nah, cari pupuk yang unggul. Hadirin, walaupun kita punya bibit yang unggul, pupuk yang unggul, tapi kalau Allah tidak turunkan hujan, apa terjadi dengan pertanian kita? Gersang juga, hadirin. Hah? Itu di tangan Allah, tapi dengan iman dan takwa kepada Allah, Allah akan makmurkan pertanian kita. Allah akan makmurkan perdagangan kita. Allah akan berkahi pendapatan kita, sehingga kehidupan menjadi sejahtera, nyaman, tentram, hadirin. Jadi dengan agama, makanya usaha penting, hadirin. Apalagi di tengah-tengah orang tidak paham tentang pentingnya usaha agama, kita hidupkan. Allah sangat senang kepada kita, sebagaimana Allah senang dengan para nabi. Allah akan tolong kita sebagaimana Allah menolong para nabi. Allah akan bantu kita sebagaimana Allah membantu para nabi. Jadi usaha ini, hadirin, jalan keluar daripada segala masalah di dunia ini. Siap semua, hadirin, insyaallah. Jadi siapkan diri kita untuk keluar dari Allah Subhanahu